pada kesempatan kali ini saya akan menepati janji saya yang saya katakan di video ini. Di sana saya berkata kalau saya akan membahas seorang sahabat saya yang sama seperti saya, memiliki anak penyandang autism juga. Usianya 5 tahun, menurut saya progresnya sangat baik. Dia sudah mulai mengerti instruksi, dia bisa berbicara gitu. Dia seperti anak yang kalem, senang belajar. Kalau saya melihatnya sekarang itu seperti itu ayah bunda. Dia Zidan, anak dari sahabat saya Tengku Melda. Jadi saya penasaran dong, apa rahasianya Tengku Melda? Apa resepnya? Saya penasaran dong, curi-curi cara. Alhamdulillah dia sharing dengan senang hati gitu loh ceritanya ke saya. Maka kita akan bedah di video ini. Buat ayah bunda juga bisa yang memiliki anak penyandang autism mengirimkan ceritanya ke saya dan akan saya ulas. Dan ketika saya berbicara seperti ini ayah bunda ya, memang ada aja manusia-manusia angka gitu kan yang berkata, Ayah Wais rugi, Ayah Wais saya nge-share cerita sementara Ayah Wais dapat uang dari AdSense-nya, dapat uang dari YouTube-nya, dapat uang dari iklannya, bla 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 segala macam. Saya tegaskan di sini sama manusia-manusia angka ini, apabila saya membahas kawan, apabila ada kawan yang mengirimkan cerita ke saya, maka seluruh AdSense, seluruh penghasilan video ini akan saya distribusikan ke kawan yang memiliki cerita. Asik pastinya ya, oleh sebab itu jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya. Ya, anak autism kan unik nih, tapi semakin banyak yang kita ketahui, mudah-mudahan kita bisa mencari solusi buat ananda kita. Kita bisa mengambil pelajaran lah seperti itu ya. Dan yang saya suka dari Tengku Melda ini, uniknya dia ini melakukan terapi di rumah. Loh, kok mirip saya ya gitu ya. Keuntungan melakukan terapi di rumah yang pasti kita itu menghemat banyak biaya. Saya juga mau sedikit berbagi ya tentang biaya apabila kita melakukan terapi di luar. Biayanya ada di sini ayah bunda ya, tidak saya sebutkan satu-satu. Apabila bunda ingin tahu boleh pause video ini lalu baca di sini ya. Mungkin biaya yang di sini tidak update karena saya dapat dari grup WA. Tapi saya juga memiliki bocoran dari salah satu sahabat saya. Jadi sahabat saya ini anaknya baru didiagnosa autism dan ingin melakukan terapi. Otomatis dia ingin tahu dong biayanya berapa. Informasi ini cukup update menurut saya karena baru kemarin dia konsultasi ya. Konsultasi tentang biayanya segala macam. Ada di WA saya, ini berupa rekaman suara, akan saya putarkan ya bunda ya. Iya, terima kasih atas jawabannya Ayah Uwais. Maaf tadi saya habis datang dari Wis, salah ternyata. Assalamualaikum Ayah Uwais, maaf ya aku voice note soalnya lagi sambil gendong anak. Waalaikumsalam. Ini barusan saya itu kan habis asesmen di Kid Aba, di apa namanya tuh, yang punyanya itu bekas mantannya asistennya Rudi Sutadi. Saya kaget sekali ya karena saya juga baru tahu biaya untuk 4 sesi setiap hari Senin sampai Jumat itu 12 juta. Saya kaget sekali, itu sebulan. Ya Allah, segitu besar sekali ya terapi untuk anak ABK gitu. Jadi saya memutuskan untuk pelatihan. Kebetulan di Kid Aba itu juga ada yang namanya pelatihan untuk orang tua home base. Jadi kita harus bawa asisten kita untuk pelatihan selama 5 hari untuk menerapkan di rumah gitu. Jadi kita bisa mengatur waktunya sendiri, kita bisa mengajari anak kita di rumah. Tetapi kita tidak lepas dari konsultasi si pembimbing ini gitu, dan bayar lagi sekitar antara 1,5 atau sampai 2 juta lah gitu tiap bulannya. Nanti kita akan dikasih modul dan arahan dan konsultasi dengan seharga segitu. Jadi kita sebagai terapinya di rumah dan bawa orang untuk asisten, dan kita dibimbing di konsultan
dikonsultasi itu tetap harus bayar juga sebulannya untuk dapat modul dan arahan konsultasi tersebut. Saya mau tanya Ayah Uwais, maaf ya sebelumnya jangan tersinggung, saya dengan progres Uwais yang sangat benar-benar luar biasa, seorang ayah yang hebat. Mungkin saya kadang suka tidak pede gitu, seorang ibu apakah saya bisa juga seperti Ayah Uwais gitu. Saya mau tanya Ayah Uwais tinggalnya di mana ya? Kira-kira berkenan gak ya Ayah Uwais jadi terapisnya anak saya gitu, karena saya mentok sekali mencari orang itu kan gak mudah ya, susah sekali gitu. Sedangkan saya untuk harga segitu fantastik 12 juta sebulan, aduh saya bener-bener wow banget, amazing banget, itu bisa seperti nyicil rumah di Pondok Indah kali. Betapa seperti kejepit gitu loh, nyekek leher banget. Kita sedang kesusahan tapi dengan harga segitu benar-benar tercekik sekali. Oke, makasih Ayah Uwais. Maaf sebelumnya. Apapun jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Jadi seperti itu Ayah Bunda ya. Saya sebenarnya pilu sih dengarnya. Kalau dia berkata saya hebat, mungkinkah saya seorang ibu bisa seperti itu? Jawaban saya simpel, saya yakin bisa ya Ayah Bunda ya. Jauh lebih hebat Ayah Bunda yang ada di luar sana, yang memiliki anak autism yang 7 tahun, 5 tahun itu belum berbicara, belum menunjukkan progres. Itu lebih hebat Ayah Bunda yang di luar sana yang seperti itu. Karena mungkin Tuhan paham benar dengan kapasitas saya, dengan kemampuan saya. Jadi Tuhan itu ngasih cobaan itu yang pas gitu loh. Apabila saya di posisi Ayah Bunda, saya belum tentu kuat karena kapasitas saya nggak di situ. Makanya diberikan oleh Tuhan dan anak saya memiliki progres. Saya terima kasih Tuhan atas pemberiannya. Dan kawan-kawan yang sedang berusaha dan belum memiliki progres, kalian orang-orang yang hebat, kalian orang-orang yang kuat. Semakin kita berusaha, kesempatan pasti semakin terbuka. Saya sempat berandai-andai ya Bunda, andainya saja Jan Etes cucunya Jokowi itu autism, mungkin akan lebih diperhatikan oleh pemerintah masalah autism ini. Tapi saya juga sadar pemerintah mengambil keputusan bukan berdasarkan kepentingan pribadi, tapi ada kepentingan-kepentingan lain, ada aspek-aspek lain yang harus mereka perhatikan. Pasti mereka mendata jumlahnya, kalau keputusannya baik untuk banyak orang ya pasti akan diterapkan gitu. Ya karena anggarannya juga mungkin terbatas ya, dan keputusan-keputusan pemerintah itu saya yakin pasti dilematis. Kalau beras mahal kita akan marah karena kita nggak bisa makan. Kalau berasnya murah petani yang akan marah. Pasti selalu dilematis pikiran pemerintah. Daripada saya memikirkan keputusan pemerintah tentang anak autism kita, saya lebih senang seperti Tengku Melda.